Sahabat Sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Night of the Goblin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan juga jangan lupa dukung Mimin dengan klik tombol subscribe, like, dan komen di channel Sektor 7 ya guys, agar Mimin tambah semangat lagi bikin videonya. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Mereview sedikit dari episode sebelumnya, diceritakan bahwa setelah Siwo menghubungi temannya di dunia manusia menggunakan telepon yang dia pinjam dari Solmi, dia mengabulkan permintaan Solmi untuk dimasakkan masakan rumahan. Siwo pun memasakkannya untuk Solmi. Kemudian mereka makan berdua di meja makan di rumah Siwo. Akan tetapi setelah selesai makan, tiba-tiba ada peringatan kemunculan siluman di dunia manusia yang muncul di gulungan milik Solmi. Hal tersebut membuat Solmi dan Siwo panik karena kejadian itu seharusnya tidak akan terjadi karena peraturan dari Raja Siluman yang menjabat saat ini. Kemudian pada episode kali ini diceritakan bahwa di apartemen yang merupakan rumah Siwo, terlihat bahwa dia sedang mencoba memanggil gulungan dan menyentuh gambar sebuah item hadiah sebelumnya yang langsung terpasang di lengan Siwo. Dalam hati Siwo pun bergumam bahwa apa kegunaan alat itu? Apakah untuk memukul atau untuk menangkis? Namun, dia memutuskan untuk menanyakan cara menggunakannya nanti. Bersamaan dengan hal itu, Solmi berujar bahwa dia tidak akan pergi lama, karena waktu untuk para siluman hanya 1/4 hari, atau sekitar 6 jam di dunia manusia. Maka mereka bisa kembali jam 10 malam nanti, dikarenakan mereka sampai di dunia manusia tadi jam 4 sore. Kemudian Solmi pun pamit pergi dan menyuruh Siwo untuk menunggunya di rumah saja. Dan Solmi juga menambahkan bahwa Siwo bisa berbicara santai saja kepadanya, karena mereka sudah menjadi teman. Solmi meminta Siwo untuk memanggil namanya saja. Kemudian beberapa waktu sudah berlalu, terlihat Siwo yang agak khawatir karena sudah jam 10 lebih Solmi belum kembali dan mengira ada sesuatu yang terjadi kepada Solmi. Serta Siwo agak menyesal tidak menanyakan nomor handphone Solmi sebelum dia pergi. Lalu Siwo pun mengalihkan perhatiannya sambil melihat foto ayahnya. Dan dia juga bergumam dalam hati bahwa kemungkinan besar Siwo dapat darah goblin dari ayahnya. Siwo jadi teringat kata-kata kakek Mangtai bahwa Siwo merupakan generasi keempat atau kelima yang mempunyai sedikit sekali darah spesies goblin, serta menebak-nebak apakah ayahnya tahu kalau dia terlahir dengan darah siluman. Akan tetapi menyadarkan dari lamunannya, tiba-tiba jendela ruangan tempat Siwo berada terbuka, dan Siwo mengira jika Solmi sudah pulang. Lalu berpindah di malam hari, di tengah kota terlihat seorang manusia sedang dicekik oleh sesosok bayangan hitam berkalung rantai. Akan tetapi untung saja Solmi datang tepat waktu dan menyelamatkan manusia tersebut dengan menembakkan sesuatu dari tangannya ke arah bayangan hitam tersebut. Solmi pun berujar bahwa mereka tak ada habisnya dari tadi, dan kemungkinan lama-kelamaan Solmi akan kehabisan bulunya, yang merupakan senjata yang telah dia tembakkan oleh Solmi ke arah bayangan hitam tersebut. Setelah terkena serangan Solmi, bayangan hitam itu pun berpura-pura sakit, namun Solmi menyangkalnya, karena makhluk sejenisnya tak akan bisa merasakan sakit. Setelah itu bayangan hitam itu pun melompat meninggalkan manusia itu dan Solmi. Kemudian Solmi pun berujar kepada manusia yang ketakutan itu bahwa dirinya tak usah khawatir karena temannya akan baik-baik saja. Lukanya tak dalam dan Solmi sudah mengoleskan salep untuk menghentikan pendarahannya.
serta ambulan akan segera datang. Namun manusia itu masih ketakutan dan sampai mengeluarkan air matanya. Hal itu disebabkan oleh bayangan hitam yang sebelumnya berada di atas Solmi dan langsung menuju ke arah Solmi dengan tujuan untuk menyerangnya. Akan tetapi bersamaan dengan hal itu terdengar suara seseorang yang berujar bahwa Solmi seharusnya tetap waspada. Karena jika dikalahkan oleh makhluk-makhluk seperti itu, maka keluarga Solmi pun pasti akan kehilangan muka. Menanggapi hal itu, Solmi pun berujar bahwa reputasi keluarga Solmi memang tak sebagus itu. Lagi pula di sini ada Guyo yang sudah dianggap Solmi sebagai kakak. Dan Solmi juga menyadari jika Guyo dari tadi ada di sampingnya. Mereka pun agak berdebat karena penyebutan kakak untuknya yang membuat Guyo agak kesal dan menyuruh Solmi untuk memanggilnya sesukanya. Kemudian terlihat Guyo menghipnotis manusia itu dengan menanamkan sugesti bahwa hari ini merupakan hari sialnya karena ada mobil kencang yang melaju di gang tiba-tiba menabrak dirinya dan teman-temannya. Lalu sopir yang menabrak itu melarikan diri sampai ambulan datang. Jadi tak perlu merasa takut dan tidurlah dengan nyenyak. Melihat sihir hipnotis yang ditunjukkan oleh Guyo, Solmi pun terkesima dan berujar bahwa hipnotis itu bukan merupakan sihir murni dari Guyo. Dan Solmi juga pernah belajar sihir dari Solhwa dan hanya mendapat omelan saja dari Solhwa, yang akhirnya membuatnya menyerah untuk belajar sihir. Calon pemenang memang beda, tambah Solmi. Tak menanggapi hal itu, Guyo pun bertanya kepada Solmi berapa ekor total yang sudah ditangkap olehnya. Solmi pun menjawab jika dengan tambahan 2 ekor tadi berarti sudah ada 24 ekor yang tertangkap. Tapi dari semua yang tertangkap tak ada satupun yang bisa disebut dengan siluman sungguhan. Mereka hanyalah roh jahat yang dikendalikan seseorang dengan belenggu di lehernya. Solmi juga menambahkan bahwa sudah ada 7 orang yang mati dan juga lebih dari 50 orang yang terluka, serta menanyakan siapa dan apa tujuannya melakukan semua ini kepada Guyo. Padahal mengganggu manusia merupakan dosa yang berat dan apa serunya pembantaian seperti ini, tambah Solmi. Menanggapi pernyataan dari Solmi, Guyo pun menjelaskan bahwa hal ini bukan masalah seru atau tidaknya, tapi dia sedang mencari keuntungan. Di generasi para siluman sekarang, tidak pernah mendengar cerita bahwa alasan para siluman memangsa manusia dari dulu kala itu bukan sesederhana untuk memuaskan nafsu kebrutalan mereka saja, melainkan untuk mengkonsumsi daging dan darah manusia itu sendiri. Hal itu dikarenakan keduanya merupakan makanan bergizi yang membuat siluman menjadi semakin kuat. Mendengar cerita itu, Solmi pun tak mempercayainya karena tak pernah mendengar cerita itu selama hidupnya. Kemudian Guyo pun menambahkan bahwa fakta itu dulu diketahui secara luas dan tak dibahas di generasi siluman saat ini. Lalu dengan mengkonsumsi daging manusia bisa bertambah kuat, itu tersebar. Apakah dunia manusia akan aman seperti saat ini? Bukankah Solmi sudah tahu saat mengikuti ujian kualifikasi? Jika anak-anak yang belum berusia 500 tahun tak menemui kesulitan saat menyelesaikan ujian sesulit itu. Kemudian sebelum peraturan berubah, selain siluman jenis khusus yang bisa berkunjung ke dunia manusia, para siluman merasa tak perlu ke dunia manusia dan menganggap dunia manusia sebagai tempat yang penuh sesak dan membosankan. Begitulah pemahaman para siluman di generasi saat ini. Akan tetapi ketika festival semakin dekat seperti saat ini, semua siluman akan berusaha mati-matian untuk menjadi lebih kuat. Dan siluman yang mengetahui tentang rahasia manusia pun akan menjadi berani mengambil risiko dan mulai bermunculan. Seharusnya Solmi sudah mengetahui hal itu karena sudah membantu pekerjaan kakek Mangte. Dengan banyaknya siluman yang menjadi brutal dan memaksakan kekuatan,
Dan Guiyu pun menambahkan lagi bahwa dirinya hanya mempermasalahkan caranya saja. Karena jika dirinya yang melakukan, maka tak akan memilih cara ini. Daripada mengerahkan para roh jahat yang tak pandai bergerak, lebih baik turun tangan sendiri dengan menculik serta memangsa manusia dengan cepat. Lalu Solmi pun menanggapinya dengan berujar bahwa kemungkinan pelakunya seorang pengecut yang menyedihkan dan tak punya keberanian untuk turun tangan sendiri, lalu mengusik para manusia yang tak berdaya. Akan tetapi Guiyu pun tak mengiyakan hal itu dan menambahkan, jika dia punya kemampuan mengendalikan puluhan roh jahat, seharusnya akan lebih aman jika dia turun tangan sendiri. Menanggapi hal itu, tiba-tiba Solmi ternotis jika perasaannya tidak enak, karena sepertinya perhatiannya sengaja dialihkan untuk mengurus para roh jahat ini. Kemudian dia berpamitan pergi kepada Guiyu dan menyerahkan sisanya kepadanya. Kemudian berpindah ke Siwo yang sedang di rumah menunggu Solmi kembali. Terlihat keluar ke balkon karena tiba-tiba pintunya terbuka dan celingak-celinguk bingung, karena seharusnya tadi pintunya sudah tertutup. Saat itu diketahui ada penyusup yang masuk ke rumah Siwo dan berada di belakangnya. Penyusup itu pun berujar dalam hati bahwa ternyata Siwo tanpa pertahanan, dan jika tahu lebih awal maka dirinya tak akan membuat keonaran seperti ini. Setelah itu, penyusup itu pun langsung menyerang Siwo dari belakang. Akan tetapi sedari awal Siwo sudah menyadari jika ada penyusup dan berpura-pura tidak tahu. Siwo pun bisa menghindarinya dan langsung memegang tangan penyusup itu lalu balas menyerangnya menggunakan jurus gulat goblin hempasan petir yang melemparkan penyusup itu sampai jatuh dengan keras ke atas tanah. Lalu Siwo pun berujar bahwa jantungnya serasa ingin copot dan bertanya-tanya apa yang barusan dilemparnya. Kemudian diketahui bahwa satu karakteristik dari goblin yang belum bisa dikategorikan sebagai keahlian, yaitu goblin tidak akan termakan dengan cara yang sama untuk kedua kalinya. Apakah yang akan terjadi kepada Siwo setelah ini? Kita lanjutkan di episode berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton dan mendukung Mimin. Jumpa lagi di video berikutnya ya. Bye bye.